Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi. Dan kita lanjutkan kajian bahasa Arab kita. Kemarin sampai baru pelajaran pertama ya tentang hadza, dan kita hari ini lanjutkan ke pelajaran kedua atau ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani itu artinya pelajaran kedua, ad-dars artinya pelajaran, tsani kedua, yaitu tentang isim isyarah yang kedua. Kalau kemarin kan kita belajar isim isyarah yang pertama, yaitu hadza ya. Hadza itu isim isyarah. Sekarang isim isyarah juga, tapi kalau sekarang dzalika. Ada yang tahu artinya dzalika apa? Itu ya. Hadza ini, dzalika itu. Kalau bahasa Jepangnya apa? Kore sama sore ya, atau are ya. Dzalika. Nah, dzalika ini sama seperti hadza, sebetulnya dia bisa dipotong-potong gitu ya. Jadi hadza itu kan yang isim isyarahnya itu za-nya saja. Jadi ha-nya itu sebetulnya ha-nya yang lit tanbih gitu, untuk hanya tambahannya aja. Jadi yang ini itu ada za-nya aja. Jadi bukan hadzanya. Tapi gitu. Ya, jadi bukan hadza tapi za-nya. Jadi hadza kayak kalau di Indonesia kayak he ini gitu. Tapi hadza. Nah, dzalika juga sebetulnya isim isyarahnya za-nya gitu ya. Sama, jadi sebetulnya si za-nya itu. Lika itu sebenarnya ini tiga kata, za, li sama ka gitu. Dzalika gitu. Nah, itu artinya masing-masing, tapi dalam bahasa Arab jadi seolah jadi satu kata gitu ya. Jadi kayak hadza, dzalika gitu sama. Nah, dzalika artinya itu gitu. Jadi menunjukkan isim isyarah, suatu kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang jauh gitu ya. Kalau ini yang dekat, dzalika yang jauh. Nah, beda dengan bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang kan ada sore dan are gitu, yang dekat dengan si orang yang diajak ngobrol sama yang jauh juga dari keduanya gitu ya. Kalau di bahasa Arab hanya ada dua, ini dan itu. Jadi itu jauh dari orang yang ngomongnya gitu, si mutakalim, orang yang berbicara. Dzalika, meskipun itu dekat dengan orang yang diajak bicara, tapi itu tetap pakai dzalika karena itu jauh dari orang yang berbicaranya gitu ya. Jadi dzalika. Nah, jauh dan dekatnya segimana gitu ya, sejauh apa jaraknya ya, sebetulnya tidak ada ketentuan ya, seperti kita ngomong ini dan itu aja ya. Ini dan itu ya kita ngomong itu meskipun agak dekat ya tetap itu gitu. Nah, kita lanjut ke ininya ya. Di sini ada ma dzalika, berarti artinya apa? Apa itu? Nah, jawabannya dzalika najmun ya. Jadi si dzalikanya ini sebetulnya kan ini di sini tidak ada tanda madnya ya. Kalau kita lihat di tulisan-tulisan hadza atau dzalika, sebetulnya dari hadza juga ha-nya tidak ada tanda madnya, dzalika tidak ada tanda madnya, tapi sebetulnya itu dibacanya panjang. Jadi karena si za-nya itu tadi asalnya itu berpisah. Jadi kalau di sini di awalnya kan ada tanda alifnya dulu tuh, alif kecil ya. Dia menandakan dzalika. Jadi bacanya enggak dzalika gitu ya, atau dzalika gitu, enggak, tapi za-nya yang panjang, dzalika gitu ya. Ini juga dzalika najmun. Tuh. Ya. Oke, kita lanjut ke mungkin mulai dari Kang Deden. Yang selanjutnya. Yang dari sini aja. Dalika najmun. Artinya apa? Apa itu? Itu bintang. Ya. Itu bintang ya. Lanjut. Haza masjidun wa zalika baitun.
Ini masjid dan itu rumah. Oke, ini masjid dan itu rumah. Lanjut ke Mas Ahyar. Hadza hisone wa dzalika himare. Art- Ini kuda Ini kuda dan itu keledai. dan itu keledai gitu ya. Ini kuda dan itu keledai. Hadza hisonun wa dzalika himarun. Lanjut. Kelihatan nggak Pak? Zalika kalbun. A di sini. Zalika kalbun. La zalika kit. Ya, jadi adzalika kalbun, apakah itu anjing? La dzalika kitun, bukan itu kucing, ya. Karena gambarnya memang kucing. Lanjut ke Beben. Apa ini, Ben? Mazalika zakasi Dzalik. sarirun. Mazalika zalika sarirun. Artinya apa? Apa itu? Itu Sarir. tidur. Nah, ranjang gitu ya. Ma siapa? Nah, nggak ada madros. Ada tuh. Apa ini? Mudarris. Mudarrisun. Hadza mudarrisun. Imamun. Nah, artinya apa? Jangan apakah. Kalau orang berarti apa? Siapakah? Kan man ini ya, bukan ma. Siapakah ini dan siapakah itu? Jawabannya mudaris, pengajar ya, atau guru. Wadzalika imam ya, kalau imam udah kenal ya. Nah, kalau lihat kata mim, dal, ro, sa itu kemungkinannya cuma satu ya. Jadi nggak bisa dibaca madros atau apa, midros atau apapun lah gitu. Pasti dibacanya mudarris. Jadi kalau ada susunan kata seperti ini, kemungkinannya cuma satu. Nah, tapi kecuali kalau misalkan ada tak marbutoh di ujungnya ya. Mim, dal, ro, sin, kemudian ada tak marbutoh, itu kemungkinan ada dua. Bisa madrasah, sekolah, atau mudarrisah, artinya guru perempuan ya. Jadi tapi kalau nggak ada tak marbutoh seperti ini pasti dibacanya mudarris gitu. Tidak ada pilihan lain ya. Berarti itu afamatik ya. Mim dal ro sin Itu dihafal ya pokoknya. ya pokoknya nggak ada sakal atau ada sakal itu pasti dibacanya mudarris gitu ya. Kemudian lanjut ke Mas ya. Madzalika dzalika hajarun. Artinya apa? Apa itu? Batu ya. Jadi kalau hajar itu ingat aja hajar aswad gitu ya. Hajar aswad batu hitam kan? Itu. Jangan hajar jahanam, itu beda itu. Hajar aswad ya. Nah, ini lanjut ke Ada sukarun wa dzalika labanun. artinya apa? Gampang ini. Hadza Ini sukarun. Sukar apa? Sugar. Oh, gula. Gula ya. Ini gula dan itu Labanun. Artinya apa Labanun? Ada yang tahu? Susu ya. Labanun. Kalau sukar itu sugar, gula. Labanun apa ya? Ingat ke orang Libanon mungkin ya. Orangnya putih-putih. Susu gitu. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu ya. Itu bahasa Inggris sugar emang dari bahasa Arab atau gimana? Bisa jadi ya. Bisa jadi sukarun.
nggak tahu apakah ya harusnya sih karena bahasa Arab itu lebih dulu dari bahasa Inggris ya, jadi harusnya bahasa Inggris menyerap bahasa Arab. Lanjut ke tamrin. Iqra waktub. Artinya kemarin apa? Iqra waktub, baca dan tulis ya. Lanjut ke Mas Didi ya. Ini udah gundul ya. Hadza sukaru wa zalika labanun. Nah, artinya apa? Ini gula dan itu susu. Ini gula dan itu susu ya. Yang kedua, Mandalika Zalika imam. Siapakah itu? Itu imam. Itu imam, thayyib. As-salis, yang ketiga. Adzalika kitun la dzalika kalb. Apakah itu kucing? Bukan, itu anjing. Ya, apakah itu kucing? Bukan, itu anjing. Ar-rabi, yang keempat. Hajarun. Nah, tarjim. Apakah ini adalah Apakah ini adalah batu ya. Nah, ini di bawahnya ada al-kalimatu al-kalimatul al-jadidatu. Nah, artinya apa? Ada yang tahu? Kalimat-kalimat yang baru atau mufrodat ataupun vocabulary yang baru ya. Jadi di pelajaran yang ini yang baru adalah imamun. Artinya imam ya. Jadi kalau imam itu bukan dibacanya bukan imam gitu ya. Kalau imam jadi nggak ada alifnya. Jadi kalau misalkan kita bacanya imam gitu, yang kita dengarnya imam itu pasti alifnya pas nulis gitu kita alifnya dibuang. Tapi kalau imam itu ada alifnya. Nah, kalau tidak ada alifnya, jadi alif, mim dan mim itu bisa jadi umam nanti dibacanya ya. Umam artinya jamak dari umat gitu ya. Umat itu artinya umam. Jadi kalau yang dimaksud adalah imam yang memimpin, pastikan ada alifnya ya di sininya. Itu ada yang pakai a depan azalika, bedanya apa ya? Nah, adzalika sebetulnya ini di pelajaran pertama dulu. Mungkin Mas Didi udah belum masuk ya. Jadi adzalika itu apakah? Adzalika kitun, apakah itu kucing? Jadi kalau yang a itu yang istifham tapi untuk konfirmasi. Gitu ya, litakid. Jadi kalau yang ini yang kayak yang pakai ma atau man itu kan kita nanya dan kita juga nggak tahu itu tuh apa gitu. Tapi kalau adzalika itu kita ragu. Di adzalika kitun, apakah itu kucing? Jadi kita ada binatangnya ada, terus kita ngelihat itu anjing atau kucing ya. Jadi saya mau confirm apakah itu kucing. Nah, yang jawabannya la dzalika kalbun, itu anjing ya. Kalau ternyata itu kucing, maka jawabannya apa? Naam. Dzalika kitun gitu ya. Tuh. Jadi dzalika itu untuk konfirmasi. Nah, di pelajaran pertama kita dulu pernah dibahas yang untuk konfirmasi dalam bahasa Arab itu ada dua sebetulnya, tidak hanya a, tapi bisa juga pakai hal gitu ya. Dalam Al-Qur'an juga kita sering mendengar kata hal ya, atau a juga sering jadi afala ta'qilun, afala yatadabbarun gitu ya. Apakah kamu hal gitu. Hal antum ta'lamun, apakah kamu mengetahui? Sama hal sama a gitu, pilihannya dua. Cuman kenapa pakai a? Karena kalau a bedanya sama hal, kalau hal itu tidak bisa masuk ke kalimat negatif. Ya. Kalau a itu bisa masuk ke kalimat positif dan negatif. Ya, misalkan seperti alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim? Yaitu pakai a gitu ya, bukan pakai hal gitu ya. Alaisa itu kan kata negatif, pertanyaan negatif. Alaisallahu biahkamil hakim. Nah, kemudian ada hajarun, sukarun dan labanun. Ini kalimat yang baru ya. Mudah-mudahan ini bisa dihafal juga. Nah, ya boleh.
Mungkin yang di pertemuan kemarin ada bedanya ma sama man itu. Ma itu untuk yang Ma itu untuk yang ligoiri akil, sesuatu yang tidak berakal. Man sesuatu yang berakal. Itu ya. Man itu hanya untuk manusia ya. Manusia ya. Ya sesuatu Hewan tumbuhan mak ya. ma. Tapi kalau suatu yang mempunyai kayak kehendak kayak jin, malaikat kemarin, atau kita Tuhan juga kan man robuka kan, tidak mak robuka. Gitu. Tapi ya umumnya untuk manusia gitu ya. Man itu. Kemudian apalagi dzalika contohnya dalam Al-Qur'an apa? Ada yang bisa kasih contoh? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu contohnya di dalam Al-Qur'an ya. Jadi kita sekarang udah tahu artinya adalah itu ya. Dzalikal kitabu artinya kitab itu ya. Kitab itu. Lanjut ke sekarang ad-darsu as-salis. Yang dzalika bisa difahami ya. Dia ada ini, tadi ada itu ya. Nah, sekarang lanjut ad-darsu salis, pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga ini yaitu tentang boleh. Yang tadi contoh zakat kita bulan berbafi. Itu kenapa diterjemahnya disebutnya kitab ini, bukan kitab itu? Nah, kenapa ya? Kenapa itu kitab ini ya? Harusnya kitab itu ya. Itu terjemah Kemendag ya? Semuanya itu sehingga ini sebenarnya juga kitab ini tidak ada keraguan padanya. Ya harusnya sih kitab itu ya. Yang benar secara bahasa itu harusnya kitab itu, karena menunjukkan sesuatu yang jauh ya kalau dari. Cuman ya mungkin kalau dalam terjemah itu biasanya disesuaikan dengan konteksnya juga ya kadang-kadang. Jadi nggak literal terjemahnya A menjadi B gitu ya. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa yang sebetulnya harusnya sih dzalika itu gitu. Kitab itu menunjukkan sesuatu yang jauh gitu. Ya, lanjut ke pelajaran yang ketiga, baitun dan al-baitu ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu, ketika kita menuju ke rumah itu bisa baitun atau al-baitu. Artinya sama-sama rumah ya. Bedanya apa kemarin? Spesifik atau Ya, jadi kalau kita bisa katakan dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ma'rifat, ada yang namanya apa? Nakiroh ya. Jadi ma'rifat dan nakiroh. Ma'rifat itu yang diketahui, atau kalau istilah bahasa Inggrisnya definitif ya. Kalau yang nakiroh itu indefinitif, sesuatu yang tidak spesifik ya. Jadi baitun dan al-baitu. Nah, kemarin sempat dibahas bahwa tambahan al, jadi al itu sebetulnya jadi dalam bahasa Arab itu merupakan salah satu huruf ya. Al itu. Ya, kalau kita biasanya bilangnya alif lam mim gitu ya. Sebenarnya yang pas itu disebutnya bukan alif lam mim tapi al gitu ya. Karena al itu sebetulnya salah satu dari huruf ma'ani. Jadi kalau huruf-huruf ma'ani dalam bahasa Arab itu langsung disebutkan saja, kayak misalkan min, an, ala itu disebutkan min enggak disebutkan mim nun tapi min gitu ya. Alif lam juga harusnya tidak disebut alif lam tapi al gitu ya. Tapi karena di kita sudah biasa alif lam, ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiah, jadi biasanya al aja disebutnya. Tapi nggak apa-apa itu, karena sejauh kita mengerti tentang itu nggak apa-apa mau pakai al atau mau pakai alif lam mim gitu ya. Tapi yang benarnya harusnya pakai al. Baitun al baitu ya. Nah, ketika satu isim, ini kan kita masih bicara tentang isim ya. Isim itu yang bukan kata kerja. Artinya yang bukan kata kerja itu adalah kata yang tidak terikat dengan waktu ya. Al ismu ya. Jadi al isim itu secara definisi al kalimatu, isim itu adalah sebuah kalimat lahu maknan yang padanya ada arti, walam tuktaron bizamanin, dan tidak terikat dengan waktu. Jadi isim secara bahasa secara definisi adalah
suatu kata yang mempunyai arti dan tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau isim itu sifatnya ya bukan verb. Kalau verb ada past tense, ada present tense, ada future tense ya. Kalau dalam bahasa Arab ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr dan lain-lain. Kalau isim itu tidak ada. Jadi isim ya isim gitu ya. Gitu. Nah, isim itu dalam bahasa Arab salah dua tandanya. Yang pertama adalah dimasuki tanwin. Yang kedua adalah dimasuki al ya. Jadi kalau ada kata dalam Al-Quran atau hadis yang ada tanwinnya, Tanwin di belakang maksudnya. iya, tanwin di belakang, tanwin di depan gimana? Tanwin di belakang atau dimasuki al, itu pasti isim. Ya. Jadi dalam Al-Quran ada al-kitabu, nah itu pasti isim. Terus apa lagi? Dalikal kitabu la roiba fihi hudan. Nah, hudan pasti isim ya. Lil muttaqin, al-muttaqin pasti isim ya. Jadi gampang ya di Al-Qur'an. Jadi kalau ada ketemu tanwin di ujungnya ataupun alif lam di awalnya, al di awalnya, itu pasti isim. Nah, bedanya tadi baitun dan al-baitu ada yang definitif, ada yang indefinitif ya. Baitun artinya a house atau satu rumah. Kalau al-baitu rumah itu gitu ya, the house. Ya kayak gitu lah kalau dalam bahasa Inggris ya. Al-baitun dan al-baitu. Kemudian kitabun dan al-kitabu. Artinya apa? Kitabun buku ya atau kitab. Qalamun dan al-qalamu. Qalamun artinya apa? Pena atau pulpen ya. Jamalun al-jamalu. Artinya unta ya. Camel dari kemarin ya. Jamal. Oke, nah sekarang karena tadi sudah definitif, karena makrifat udah pakai al, jadi kita sebetulnya di pelajaran yang asalis itu dianggap sudah tahu nih, yang gini, ini artinya adalah pulpen gitu ya. Kan kalau di pelajaran sebelumnya dianggap kita tuh belum tahu, makanya ditunjukin dulu hadza qalamun, ya pakai kalimat yang indefinitif tadi, pakai yang nakiro, hadza qalamun, ini pena. Jadi lagi ngajarin gitu, ini rumah. Nah, kalau di pelajaran asalis, ad-darsu asalis, dianggap kita sudah tahu bahwa ini tuh pena. Nah, sekarang kita tambahin keterangannya. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu maksurun artinya patah ya. Al-qalamu maksurun. Nah, jadi kita udah tahu dulu tuh al-qalam itu apa gitu ya. Kan nggak mungkin saya ngomong al-qalamu maksurun ke orang yang al-qalamunya sendiri tuh nggak tahu apa gitu. Nah, sekarang kan udah tahu, tinggal yang nggak tahu apanya, maksurunnya. Ya, maksurun artinya patah. Nah, baru tinggal maksurun. Nah, pulpennya dipatahin misalnya tak, hadza maksur. Nah, ini artinya patah gitu ya, broken. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Kalau maksudnya itu berarti pulpen yang itu patah. Kan? Ya, pulpen itu patah. Pulpen itu patah. Kalau yang pulpen yang patah itu? Pulpen yang patah itu al-qalamu al-maksur. Nah, kalau itu nah itu beda lagi, nanti ada namanya sifat mausuf ya. Kalau ini mubtada khobar. Ya kan, nanti itu pelajarannya agak lebih kesana aja ya. Mubtada khobar artinya adalah ada yang diterangkan dan ada keterangannya, ada mubtadanya. Beda ini udah kalimat ya. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arab ada mubtada dan khobar. Jadi ada yang diterangkan dan ada sesuatu yang menerangkan sesuatu itu gitu isim. Jadi kayak seperti ini al-qalamu, yang diterangkannya adalah kita mau menerangkan al-qalamu kan, si pulpennya. Nah, kita mau menerangkan bahwa si pulpen ini patah. Jadi al-qalamu maksurun. Si maksurun menjadi khobar, menjadi keterangan, menjadi kabar tentang si pulpen itu. Nah, kalau yang tadi Pak Yus bilang, pulpen yang patah itu bukan mubtada khobar, itu lebih ke sifat gitu ya. Si pulpen yang sifatnya patah gitu, yang dalam keadaan patah gitu ya. Gitu. Jadi yang mau diterangkan bukan pulpennya tapi pulpen yang patah. Nanti ada khobar yang lanjutnya. Misalkan pulpen yang patah itu hilang. Nah, hilangnya yang menjadi khobarnya, bukan si fatahnya, gitu ya. Nah, nanti itu pelajarannya akan kita
lalui bersama, insya Allah. Lanjut ke yang Itu di mana-mana kalau ada al pasti nggak boleh tanwin ya, Bla? nggak boleh tanwin. Jadi al itu haram bersama tanwin. Ya, kalau ada al ujungnya pasti ada tanwin. Nah, kalau ada tanwin nggak ada al itu boleh kan? Tadi baitun ada al nggak ada tanwin itu boleh. Kalau ada al dan ada tanwin itu tidak boleh. Nah, pertanyaannya, nggak ada al nggak ada tanwin boleh nggak? Alnya nggak ada, tanwinnya juga nggak ada, boleh nggak? Tapi isim, ya, boleh nggak? Bisa. Kalau kayak baiti itu dianggap satu kata atau udah dua kata? Baiti, rumah saya. Rumah saya dua kata ya. Dua kata ya. Di kata majemuk bukan? Di kata majemuk tuh gimana maksudnya? Misalnya, Kalimat majemuk mungkin ya. Nah, itu boleh ya. Contohnya Baitullah. Baitullah, baitu di situ kan nggak ada al, nggak ada al, nggak ada tanwin. Kenapa dia boleh? Karena ketika dia diidofahkan, ketika dia disandarkan terhadap sesuatu Baitullah gitu ya. Jadi rumah Allah. Jadi kalau baiti juga sama. Baiti gitu, baiti itu kan artinya rumahku ya. Nah, si bait ini kata rumah itu disandarkan ke saya, baiti, my house, atau baitullah, rumah Allah. Jadi artinya ketika satu isim diidofahkan, atau kalau dalam bahasa Arabnya ada apa-apa posesif gitu ya, my, ada my, our, my, theirs dan lain-lain. Baitullah, nah itu si tanwinnya dihilangkan karena dia disambungkan dengan si mudhof ilaihnya ya. Baitullah, baitulnya mudhof ilaihnya, baitullah Allahnya jadi mudhof ilaih, sesuatu yang apa si bait ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu ahlul bait. Nah, itu juga sama. Jadi hurufnya kan nggak nyatu ya, berarti kan ahlul bait. iya nggak nyatu, baitullah juga nggak nyatu kan. Ada baitun dan Allah kan. Asalnya itu baitun dan Allah. Ahlul bait juga sama, ahlun dan bait gitu ya. Sama gitu. Jadi ahlul bait disambungin ya. Boleh. Kalau yang hal ini kalau disambung dengan haza atau zalika bisa juga berarti. Bisa. Berarti kalau misalnya Tadi kayak tadi dzalikal kitab. Nah, itu juga sama kan? berarti zalikal qalamu maksur. Dzalikal qalamu maksurun bisa. Jadi menunjukkan kalau sudah spesifik ya, misalnya tadi dzalikal kitab, kitabnya udah jelas bahwa kitab yang dimaksud adalah bukan kitab sembarangan, tapi Al-Qur'an kan. Di dalam ayat itu dzalikal kitab maksudnya itu bukan sembarang kitab, makanya tidak pakai nakiroh tapi pakai al, pakai makrifat gitu. Jadi nggak sembarang kitab tuh. Baik, ada pertanyaan lagi atau lanjut? Kalau kata jamak tadi yang kayak kata Mas Henry, masalah kasusnya nggak ada tanwin di belakang ya? Jamak, benda jamak, muslimuna. Muslimuna, nah itu beda. Bukan pakai tanwin itu kan? Bukan pakai tanwin nanti. Jadi untuk isim itu tidak hanya tanwin dan al tandanya. Tapi untuk saat ini kita belajar salah dua. Tadi saya bilang salah dua tanda isim adalah tanwin dan al gitu ya. Nah, nanti ada tanda-tanda yang lain. Ada tadi ada mudhof ilaih, ada tandanya pakai jama mudzakkar salim, jama muannats salim dan nanti ada. Nah, al muslimun masuknya jama mudzakkar salim gitu. Nanti juga ada jama taksir dan lain-lain ya. Jadi untuk sekarang kita mengidentifikasi suatu kata isim atau bukan dari tanwin atau al, kemasukan al tadi ya. Baik, lanjut ke sini. Kang Maulana kebaca. Mas Akira. Al-babu maftuh. Pintu yang terbuka ya. Pintu itu terbuka. Apa? maftuhun artinya apa? Terbuka ya. Ya, maftuhun terbuka. Nah, kemarin kan kita belajar miftah artinya
Nah, maftuh artinya terbuka. Jadi kuncinya tidak terkunci gitu ya. Jadi maksudnya kunci itu disebut miftah karena dia membuka alat untuk membuka kan gitu ya. Maftun ya artinya sudah terbuka. Makanya ada dalam sirah ada Fathul Makkah gitu ya. Futuh Mekah. Artinya apa? Pembukaan kota Mekah, pembebasan pemerdekaan kota Mekah kan itu di sirah ada ya, peristiwa Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah. Al-babu maftuh, pintu itu terbuka gitu ya. Lanjut ke selanjutnya ini. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Artinya apa? Lupa ini jalis sama waqif. Al-waladu anak itu jalis artinya apa? Majelis sama majelis. Berkumpul ya? Majelis. Duduk. Tempat duduk. Jalisun artinya berarti anak itu duduk. Dan pengajar itu Berdiri ya. Jadi al-waladu jalisun, anak itu duduk, wal mudarisu, dan si gurunya, pengajarnya itu waqifun, berdiri ya. Ini jalis dengan waqifun ini sifat ya, bukan kata kerja. Jalisun atau waqifun itu sebetulnya dia isimnya fa'il ya. Tapi di sini jadinya isim ya, bukan kata kerja. Kata kerja ya? Isim di sini. Karena kalau kata kerjanya jalasa. Jalasa ya jelisu kan? tanpa alif ya? Gimana? Tanpa alif ya? Tanpa alif. Jadi sebenarnya duduk itu kata kerja. Kata kerja. Dijadikan isim gitu. Kalau di sini isim. Jadi al-waladu jalisun. Kalau di sini kalau mau diartiin diterleknya, anak itu jalisun yang duduk. Yang duduk gitu. Jadi bukan sedang duduk, bukan pekerjaannya sedang duduk gitu ya. Sedang melakukan duduk gitu. Oh gimana ya? Verb jadi. Tapi di sini bukan verb tapi isim. Al-waladu jalisun wal mudarisu waqifun. Si anak itu yang duduk, wal mudarisu, dan mudari itu waqifun, yang berdiri gitu. Gitu. Jadi enggak al-waladu jalisun, anak itu sedang duduk ya. Kalau sedang duduk berarti dia sedang melakukan, itu verb gitu. Tapi di sini kalau ada anak itu sedang duduk artinya ya jelisu al-waladu. Anak itu sedang duduk. Kalau ini al-waladu jalisun. Jadi menunjukkan bahwa anak itu yang sedang duduk itu anak kecil, yang sedang berdiri itu gurunya gitu loh, ya. Oke, bisa difahami? Afahimtum? Fahimna ya. Fahimna artinya insya Allah, fahimna artinya insya Allah kami mengerti gitu ya. Wadi kalau wadi apa? Clear. Nah, jelas. Wadi kalau saya tanya wadi, insya Allah gitu ya. Atau na'am wadi. Atau soh gitu ya. Kalau soh artinya apa? Right kalau bahasa Inggris ya. Soh itu ya sah gitu ya, benar gitu. Benar soh gitu ya. Soh. Wadi artinya jelas. Jelas. Afahimtum, apakah kalian mengerti? Jawabannya fahimna, kami mengerti gitu ya. Oke, lanjut ke ini latihan lagi. Di sini ada beberapa kalimat ya. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab, jadi kalau kita ngomong kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab jadinya jumlah gitu ya. Jadi satu jumlah itu satu kalimat. Karena kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata gitu ya. Nah, kalau jumlah itu artinya kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, jadi statement gitu ya. Yang pertama, al-awal. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu jadidun. Baru. Jadi. Dan pena itu lama.
Kodim. Udah lama gitu ya. Apa lama itu? Udah lama itu artinya apa ya? Hah? Ya udah bukan baru itu apa ini? Bekas ya, bekas. Bukan bekas juga ya. Udah lama lah, nggak baru lah. Kodim gitu ya, udah lama. Alkitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu, buku itu baru, wal qalamu qadimun, dan pulpen itu lama gitu. Ya lama itu ya, tidak baru gitu ya. Lanjut ke asani. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Himarnya itu kecil. Himar itu apa himar? Himar itu keledai. Keledai. Terus al-hisanun, kuda itu besar, kabirun. Kabir. Thayyib ya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Si keledai itu kecil, wal hisanu, dan kuda itu kabir ya. Sogir dan kabir kita sudah tahu sekarang ya. Sogir artinya kecil, kabir artinya besar. Kalau kabir kan gampang kan, Allahu Akbar gitu, Allah Maha Besar. Kabir artinya besar. Lanjut, asalis. Kursi maksud. Kursi itu patah. Nah, al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah ya. Lanjut. Al-mindilun wasih. Al-mindilu. Al-mindilu wasihun. Nah. Artinya apa? Al-mindilu itu sapu tangan. Wasihun, al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu, wasih itu kebalikannya nazib. Nazib, tahu nggak nazib? An-nadzafatu minal iman. Nah, berarti wasih artinya kotor ya. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Thayyib. Lanjut ke al-khamis. Apa itu? Baridu. Apa yang pertama itu apa? Kata Al-lanu. Al-ma'u. Sorry, Pak. Al-ma'u baridun. Baridun. Nah, apa itu tarjim? Al-ma'u Air. mizu, air. Baridun apa? Dingin ya. Dalam iftitah ada iftitah apa? Ba'id baina bardi was salji wal barud ya. Embun yang dingin. Al-ma'u baridun, air ya, air itu, baridun dingin ya. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Baik, lanjut ke asadis yang keenam. Artinya apa? Bulan itu indah ya. Jamil kemarin sudah dibahas ya. Kalau ke orang, kalau ke laki-laki jamil artinya ganteng. Tapi kalau ke bulan artinya indah gitu ya. Beda jamal. Jamal kemarin kan unta ya. Kalau jamil artinya indah. Jamilah artinya cantik gitu ya. Jamilah cantik. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Lanjut as-sabi yang ke-7. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat. Ya. Masjid itu jauh. Taib ya. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat, wal masjidu, dan masjid itu jauh ya. Jadi qarib dan ba'id, dekat dan jauh. Jadi kalau qarib itu kayak taqarrub, kita melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarib artinya dekat. Atau misalkan dalam Al-Qur'an
Sahabat karib ya. Sahabat karib ya, berarti sahabat dekat itu. Ya. Atau dalam Al-Quran wadil kurba wal yatama. Wadil kurba artinya saudara dekat kan, til kurba. Til kurba yang saudara dekat. Kalau ba'id, Allahumma ba'id gitu ya. Artinya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Artinya ya Allah jauhkanlah diriku dengan kesalahanku, seperti kau menjauhkan antara barat dan timur gitu ya. Itu indah sebenarnya doanya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama bata bainal masyriqi wal maghrib. Seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat yang tidak pernah ketemu, maka jauhkanlah diriku dengan kesalahanku atau dosa-dosa. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun ya. Kemudian asamin yang ke-8. Al-hajarun. Al-hajaru. Tadi ya kalau al jangan. Al-hajaru hakilun wal waroku khafifun. Batu itu Sakilun, ada yang tahu nggak ya sakilun? Wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berat ya. Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Wal waroku artinya apa? Kertas. Kerikil. Kertas ya, tapi bisa kertas bisa daun sebetulnya. Waroku itu. Jadi warokun itu kita menunjuk daun juga waroku. Nah, karena untuk kertas, sebetulnya kertas itu juga bahasa Arab. Kirtosun itu artinya kertas. Ya. Kertas. Tapi warokun juga bisa kertas, karena kertas juga mungkin dulu ya dari lembaran-lembaran daun gitu ya. Jadi al-waroku kertas. Di sini jadi daun ya artinya. Di sini ya terserah, bisa daun bisa kertas juga sih. Tapi kita sepakati saja daun gitu ya. Al-hajaru tsaqilun wal waroku khafifun. Batu itu berat dan daun itu ringan ya, khafif. Khafifah. Khafifah indar parawansa. Khafifah artinya perempuan yang ringan, nggak tahu ya. Enggak. Gampang ya. Easy going mungkin ya, gampang. Khafifah ya. Apa khafif? Mas hafif kok di apa? Tanah ada mas hafif. Lanjut atasi yang ke-9. Albanu. Bukan albanu. Al-laban. Al-libanu. Labanu. Al-labanu. Al-labanu. Al-labanu harum. Susu itu? Susu itu harum. Harum. Hangat. Panas. Ya, panas ya. Jadi kebalikan dari tadi apa? Yang dingin apa? Barid. Kebalikannya harum, panas ya. Kemudian Panas dengan hangat beda ya? Panas dengan hangat beda. Tapi kalau sini panas, harum. Kalau yang 10? Nah, al-qamisu nadhifun. Artinya apa? Komis, kemarin udah komis. Gamis. Ya. Baju, kemeja gitu ya. Bersih. Nadhifun artinya bersih, an-nadhofatu ya, kebersihan. Tamarin artinya apa? Latihan ya. Kalau kemarin kan tamrin kan, latihan. Kalau tamarin artinya dia sudah katanya jamak ya ataupun plural. Tamarin artinya latihan. Nah, karena untuk informasi dalam bahasa Arab itu ada, jadi suatu kata itu